Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Di mana yang pertama itu ada tahap pencatatan yang sudah kita bahas minggu-minggu kemarin. Di antaranya ada jurnal umum, jurnal khusus, dan buku besar. Lalu saat ini yang akan kita bahas mengenai tahap pengikhtisaran. Di antaranya ada neraca sisa atau saldo dan jurnal penyesuaian yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa sih jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu berfungsi untuk menyesuaikan akun-akun yang belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Akun apa saja yang perlu penyesuaian? Yang pertama adalah pemakaian bahan habis pakai. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang kelima, beban dibayar di muka. Yang keenam, kerugian piutang tidak tertagih. Dan yang ketujuh adalah penyusutan harta tetap. Nah, di dalam penyesuaian yang terdapat pada perusahaan dagang yang tadi sudah dibahas sebelumnya, ternyata sama dengan perusahaan jasa. Tetapi perbedaan ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang ini adalah adanya penyesuaian terhadap persediaan barang dagang. Hal ini dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, bisa menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, dan yang kedua, bisa menggunakan pendekatan harga pokok penjualan atau disingkat dengan HPP. Lalu, bagaimana sih penulisan dalam jurnal penyesuaian? Kita bahas lebih lanjut. Yang pertama itu adanya pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan di sini, jumlah yang dihitungnya adalah nominal yang sudah terpakai. Untuk penulisan di dalam jurnal penyesuaiannya, yang pertama ditulis di sisi debit adalah beban perlengkapan, dan yang di sisi kredit adalah perlengkapan. Lalu yang kedua adalah penulisan atau penyesuaian piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Maka penulisannya yang pertama itu piutang di sisi debit dan di sisi kreditnya adalah pendapatan. Lalu yang ketiga adalah utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Maka penulisannya adalah beban di debit dan utang di kredit. Lalu yang keempat adalah utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Untuk penulisannya dibagi menjadi dua. Bisa dicatat sebagai utang, dicatat sebagai utang jika yang dicatat atau jumlah yang disesuaikan adalah yang sudah terpakai. Maka penulisannya di sisi debit adalah titik-titik diterima di muka, dan di sisi kreditnya adalah pendapatan. Lalu bisa dicatat sebagai pendapatan jika jumlah yang dihitung adalah yang belum terpakai. Maka penulisannya adalah pendapatan di debit dan di kreditnya adalah titik-titik diterima di muka. Lalu selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka bisa dicatat sebagai harta. Artinya, yang dihitung adalah jumlah yang sudah terpakai. Maka penulisannya di sisi debit beban dan di sisi kreditnya titik-titik dibayar di muka. Lalu bisa juga dicatat sebagai beban. Maka untuk penulisannya atau yang dihitungnya itu adalah jumlah yang belum terpakai. Maka penulisannya
di sisi debit adalah titik-titik dibayar di muka, dan yang dikreditnya adalah beban. Selanjutnya, kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Maka penulisannya adalah beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Tetapi untuk soal tentang kerugian piutang ini sebenarnya jarang muncul. Lalu yang selanjutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Untuk penulisannya, di sisi debit adalah beban penyusutan aktiva tetap, dan di sisi kreditnya akumulasi penyusutan aktiva tetap. Lalu yang terakhir adalah penulisan penyesuaian tentang persediaan barang dagang. Bisa menggunakan metode atau pendekatan ikhtisar laba rugi, maka untuk penulisannya di sisi debit kita menuliskan dulu ikhtisar laba rugi, dan di sisi kreditnya menuliskan persediaan barang dagang. Ini dilakukan untuk mencatat persediaan barang dagang atau nominal yang awal. Lalu kebalikannya, saat kita menulis persediaan barang dagang terlebih dahulu di sisi debit, maka nominal yang dituliskannya adalah nominal persediaan barang dagang yang akhir. Dan di sisi kreditnya, ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, kita bisa menggunakan metode pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Untuk penulisan persediaan barang dagang awal, maka yang ditulis di sisi debit adalah HPP terlebih dahulu, lalu di sisi kreditnya ada persediaan barang dagang, nominalnya yang awal, lalu ada pembelian, dan beban akut pembelian. Jika kita menuliskan persediaan barang dagang nominal akhir, maka penulisannya yang di sisi debit adalah persediaan barang dagang, retur pembelian dan potongan harga, lalu potongan pembelian. Dan di sisi kreditnya ada harga pokok penjualan. Nah, kita langsung saja ke contoh soal nomor 1. Berikut data penyesuaian periode 31 Desember 2020. Jadi, saat penyesuaian itu dilakukan di akhir periode bulan tersebut. Nomor 1. Persediaan barang dagang pada 31 Desember sebesar 52.600.000. Berarti ini adalah persediaan barang dagang akhir. Karena ada pada periode 31 Desember. Lalu yang kedua, penyusutan peralatan toko tahun 2020 sebesar 10%. Berarti ini penyusutan aktiva tetap. Dan yang ketiga, penyusutan kendaraan sebesar 15%. Yang keempat, penyusutan gedung sebesar 15%. Untuk mengetahui berapa nominalnya, maka kita harus melihat data dari neraca saldo. Nah, lanjut ke soal kembali, nomor 5. Beban asuransi untuk masa 1 tahun yang dibayarkan bulan September. Berarti di bulan Desember ini kita sudah membayarkan asuransi di bulan September. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya kita bahas di pembahasan soal ya. Lalu yang keenam, beban gaji karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember sebesar 6 juta. Dan yang terakhir adalah pendapatan bunga bank yang belum dicatat perusahaan untuk bulan Desember sebesar 800.000. Maka hal yang pertama yang harus kalian
miliki adalah memiliki perhitungan neraca saldo. Neraca saldo ini bisa kalian lihat di buku besar utama. Jadi setelah kalian mengerjakan buku besar utama, maka terdapat kolom neraca saldo. Untuk itu kita ke pembahasan soal nomor 1. Nomor 1 itu tadi disebutkan persediaan barang dagang akhir. Walaupun tidak ditanyakan, maka kita harus menuliskan kembali persediaan barang dagang awal. Maka pencatatannya kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Maka untuk persediaan barang awal yang ditulis di sisi debit adalah ikhtisar laba rugi dan persediaan barang dagang. Untuk nominalnya, persediaan barang dagang awal ini dilihat dari nominal yang terdapat di kolom neraca saldo. Persediaan barang dagang, nah nominalnya itu 43.500.000. Dan yang kedua, kita menuliskan persediaan barang dagang akhir. Untuk pencatatannya, di sisi debit, persediaan barang dagang, dan di sisi kreditnya, ikhtisar laba rugi. Untuk nominalnya, lihat di soal ayat jurnal penyesuaian. Nah, ternyata nominalnya itu 52.600.000. Sama ya. Nah, lalu yang ketiga itu soalnya penyusutan peralatan toko. Untuk nominalnya lihat di kolom neraca. Nah, peralatan toko itu nominalnya 99 juta. Maka untuk penulisannya lihat di tabel penulisan jurnal penyesuaian. Yang pertama itu beban penyusutan peralatan toko di debit dan di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan toko. Nominalnya ini didapat dari mana sih? Nah, untuk perhitungannya, maka kita masukkan penyusutan peralatan. Nah, ini harusnya peralatan ya. Penyusutan peralatan tadi disusutkan sebesar 10%. Berarti 10% dikali nominal peralatan yang ada di neraca saldo. Kita lihat lagi neraca saldo peralatannya 99 juta. Maka hasilnya itu adalah 9.900.000. Kita tuliskan di AJP-nya 9.900.000. Lalu soal berikutnya adalah penyusutan kendaraan sebesar 15% dan penyusutan gedung sebesar 15%. Kita lihat nominal kendaraan yaitu 150 juta dan nominal gedung yaitu sebesar 180 juta. Kita susutkan sebesar 15%. Maka untuk perhitungannya untuk penyusutan gedung berarti 15% dikali nominal yang ada di neraca saldo, maka akan didapatkan hasil akhir sebesar 27 juta. Untuk kendaraan disusutkan sebesar 15%, nominalnya lihat dari neraca saldo, maka didapatkan hasil sebesar 22.500.000. Nah, berarti kita tuliskan di sini beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan, lalu beban penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung. Jika sudah, kita ke soal selanjutnya. Di sini ditanyakan beban asuransi untuk masa 1 tahun yang dibayar pada bulan September. Jadi, di bulan September, kita lihat
kita sudah membayar di bulan September, di bulan Oktober, di bulan November, dan saat ini kita berada di bulan Desember. Nah, di soal itu disebutkan untuk periode 1 tahun. Berarti kalau untuk 1 tahun, dan di sini ada kata-kata beban asuransi, maka untuk perhitungannya, hal ini dicatat sebagai beban atau yang belum terpakai. Nih, kita lihat ke perhitungan di jurnal penyesuaian di kolom beban dibayar di muka. Karena tadi asuransi yang saat ini kita mendiami di bulan Desember, tapi sudah dibayar di bulan September. Berarti dicatat sebagai beban. Kenapa dicatat sebagai beban? Karena untuk periode selanjutnya kita belum memakai atau belum terpakai, dan di soal disebutkan juga dicatat sebagai beban. Maka nanti untuk penulisannya di sisi debit adalah asuransi dibayar di muka, dan di sisi kreditnya adalah beban asuransi. Untuk perhitungannya berarti karena kita menghitung yang belum terpakai, maka kita hitung periode yang belum terpakai. Berarti jika yang sudah terpakainya 4 bulan, maka yang belum terpakainya tinggal 12 dari jumlah bulan dalam 1 tahun dikurangi 4, yaitu bulan yang sudah terpakai, maka didapatkan hasil 8. 8 ini adalah 8 bulan. Artinya, beban asuransi yang belum terpakai adalah 8 bulan dari total seluruh bulan sebanyak 12 bulan dikali nominal beban asuransi. Ini dilihat dari kolom neraca saldo. Nah, di kolom neraca saldo, beban asuransinya sebesar 6 juta. Maka kita tuliskan kembali 8/12 dibagi 6 juta. Berarti ini coret-coret ya. Sehingga dihasilkan sebesar 4 juta. Maka kita tuliskan di ayat jurnal penyesuaiannya, asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Karena ini mencatat atau dicatat sebagai beban. Nominalnya yaitu 4 juta di sisi debit dan di sisi kredit sebesar 4 juta. Atau bentuk soal lainnya juga bisa dicatat atau asuransi yang sudah jatuh tempo. Nah, berarti itu menghitung juga yang dianggap sebagai beban. Lalu soal nomor 6 adalah beban gaji karyawan yang belum dibayar. Berarti kalau kalian sudah memakai tenaga karyawan tetapi oleh kalian belum dibayar, berarti kalian mempunyai apa? Mempunyai utang. Maka untuk pencatatannya ditulis sebagai beban gaji karena belum dibayar, atau beban itu adalah segala sesuatu yang kita keluarkan, dan utang gaji karena tadi kita belum membayarkannya, berarti kita mempunyai utang. Nominalnya sebesar 6 juta. Lalu soal yang terakhir adalah pendapatan bunga bank yang belum dicatat perusahaan untuk bulan Desember. Jadi kalian itu mempunyai pendapatan tetapi belum dicatat atau belum diterima ya. Nah, berarti kalian itu mempunyai piutang.
Maka dituliskan kembali di sininya adalah piutang bunga dan pendapatan, karena tadi di soal disebutkan mendapatkan pendapatan bunga tetapi belum dibayar. Nah, jika sudah, maka seluruhnya ini dijumlahkan, jadi harus seimbang antara kolom debit dan kolom kredit. Nah, maka untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Jika ada yang perlu kalian tanyakan, boleh menghubungi Ibu melalui alamat email ekonomi1301@gmail.com atau melalui media sosial yaitu @sucitresnapel. Karena kita sudah selesai pada bahasan kali ini, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.